Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita terakhir masih di latihan-latihan Ummahat ya. Iya Ustaz. Di terakhir latihan halaman berapa sekarang ya? 20? 21. 21 Ustaz. 21 ya. Nomor 8. Sampai nomor 21. 21 sekarang nomor 8. Nomor 9 sekarang. Nomor 9. Jadi jadikan yang tengah ini adalah isim tafdil. Ana ambil contoh yang atas ya. Ana ambil contoh yang atas, anta hasanun ana. Berarti ada yang tahu? Anta hasan ana berarti anta ahsanu minni. Betul. Kita mulai dari nomor pertama. Ummahat, lihat ya urutannya ya. Urutannya sangat-sangat jelas. Dari nomor 1 semuanya ada. Kita mulai satu nomor dari Ibu Evi. Silahkan nomor 9. Ustaz. Al-mauzu rohisun al-inabu. Al-mauzu al-khosu minal inabu. Minal inabi. Inabi. Al-mauz itu pisang, arkhos itu lebih murah, al-inab itu adalah anggur. Selanjutnya 10. Nah, Ustaz. Asyamsu ba'idun al-qamaru. Asyamsu ab'adu minal qamari. Minal qamari, sahih. Matahari lebih jauh daripada bulan. Daripada bulan, dibanding bulan, sahih. Iqra al-amthil, bacalah contoh-contoh berikut ini. Thumma hawwil, kemudian ubahlah al-jumal al-atiyah, kalimat-kalimat di bawah berikut ini ala ghirariha, sesuai dengan yang sesuai dengannya. Musta'malan, dengan menggunakan ismat tafdil, isim tafdil. Contohnya, Muhammadun talibun hasanun. Muhammad adalah mahasiswa yang baik. Kita ingin jadikan Muhammad itu mahasiswa terbaik. Maka kita bilang Muhammadun, hasannya dibalik ahsanu menjadi isim tafdil talibin. Muhammad adalah mahasiswa terbaik fil fasli, di dalam kelas. Jadi fil faslinya tambahannya ada di sini semua ya. Baik, hadza baitun jamilun. Berarti kita ingin ini adalah rumah terindah. Hadza ajmalu baitin fi syari'i. Aminatu talibatun shaghirah. Berarti kita ingin Aminah adalah mahasiswi terkecil. Aminatu asgharu talibatin fil madrasati. Baik, Ustaz. Contoh ini beberapa hal yang Anda pahami. Pertama, sifatnya ini kita jadikan isim tafdil, ahsan, ajmal, asghar. Kemudian yang mausufnya kita jadikan mudhaf ilaih, ahsanu talibin, ajmalu baitin, asgharu talibatin. Ya, seperti itu. Anda ambil contoh nomor 1. Nomor 1. Hadhihi ghurfatun saghiratun. Berarti hadhihi asgharu ghurfatin fi baitina. Seperti itu. Silahkan selanjutnya. Bilalun la'ibun hasan. Bilalun ahsanu la'ibin fi fariqina. Dari beda sedikit nggak apa-apa. Selanjutnya. Ustaz. Bilalun la'ibun hasanun. Bilalun ahsanu la'ib. Ya, Ustaz? Nomor berapa? Itu sudah. Oh,
nomor Bawahnya, 3 ya. Hmm. Ya. Yasirun rijalun fakirun. Yasirun afqaru rojulin fi qaryatina. Sahih. Selanjutnya, Hadhihi sa'atun rahiqatun. Hadhihi arkhasu sa'atin fi suqi. isuqi. Selanjutnya, Hadza darsun syahlun. hmm. Hadza ashalu darsin fil kitabi. Kita lupa ya menerjemahkannya ya. Coba, nggak apa-apa, dari Ibu Ruli, coba diterjemahkan hasilnya. Hadza ashalu darsin fil kitab. Silahkan. Ini kitab ini Ini adalah ini adalah kitab pelajaran. pelajaran yang paling mudah di kitab ini. Betul, sahih. Selanjutnya, Dukturu Zakaria. Zakaria Tobibun Syahirun. Sukuturun Ad-dukturu Zakaria Ashharin fi balad Ashharu Tobibin fi baladina. Dokter Zakaria adalah dokter terkenal, paling terkenal di negara kami. Baik, selanjutnya. Al-Azharu jami'atun qadimatun. Al-Azharu aqdamu jami'atin fil alami ya Ustaz. Betul, fil alami. Universitas Al-Azhar sangat terkenal di dunia. Aqdamu, qadim itu Paling lama ya Ustaz. paling dulu ya, paling tua, betul. Universitas Al-Azhar paling tua adalah universitas tertua paling kali ya, tertua di dunia. Di dunia. Selanjutnya. Nomor 9 ya Ustaz. Hadza darsun so'bun. Al-Ustazu. Oh, Ustazu. Oh, nomor 8 ya Ustaz. Nomor 8. Nomor 8. Al-Ustadu Nu'manu Mudarrisun Hasanun. Al-Ustadu Nu'manu Ahsanu Mudarrisin fi madrasati. Ustadz Nu'man yang terbaik di sekolah, guru yang terbaik di sekolah ini. Sekolah. Baik. Selanjutnya. Ana Ustadz. Hadza darsun so'bun. Itu hadza atau zalika? Oh, di buku Ana hadza Ustazah. Oh, nggak apa-apa. Sama nggak apa-apa. Lanjut. Oh, 6. Hadza as'abu darsin fil kitabi. Sahih. Ini adalah pelajaran yang paling susah di kitab ini. Di kitab itu. Betul. Selanjutnya. Silahkan. Bu Evi. Oh, Ana ya Ustaz. Aduh sampai lupa. Hada fasli wasa'u. Kenapa fasli? Kenapa kasroh? Karena ini Ustaz ya. Kasroh pada kata itu
kita hanya mempelajari baru 2 sebab. Yang pertama, didahului huruf jar. Ya. Yang kedua, sebagai mudhof ilaih. Ya, Ustaz. Pertanyaannya, apakah faslin ini didahului oleh huruf jar, Tidak, Ustaz. Ya, Baik. ini Apakah istiqsari. faslin ini, apakah fasl ini sebagai mudhof ilaih? Tidak, Ustaz. Berarti kenapa kasrah? Faslun ya, Ustaz. Faslun. Faslun wasi'un. Hada faslun wasi'un. Wasi'un. Ya, ya ini. Wasi'un ya, Ustaz. Ini kelas yang kotor ya, Ustaz. Wasi'un, luas. Wasi'un. Wasi'un, luas. Ini kelas yang luas. Hada awsa'u faslin fil kulliyati. Betul. Ini, Awsa'u faslin. Ya. Ini kelas yang paling luas di tempat kuliah kami, di kampus kami. Sahih. Sahih. Iqra al-mithalain, bacalah kedua contoh, thumma rbit baina kulli jumlatain, kemudian ikat antara setiap 2 kalimat, fima yali, di bawah ini, musta'malan dengan menggunakan kata lakin. Wa'lam, dan ketahuilah, anna lakin min akhwati inna, di antara saudara-saudara inna. Maksudnya apa? Memansubkan dan memarfukan khobarnya. Contoh. At-tullabu katsirun, al-faslu saghirun. Kita tambahkan di antara kedua kalimat ini adalah kata lakin. Tetapi harus kita pahami satu hal. At-tullabu katsirun, lakinna al-fasla. Karena sebagai isim lakin. Isim lakin itu mansub. Saghirun sebagai khobar lakin marfu, ya. Hamidun mujtahidun, sadiquhu kaslanu. Hamidun mujtahidun, lakinna sadiqahu kaslanu. Bukan kaslanu, ya, kaslanu. Silahkan selanjutnya nomor 1. Muhammadun tawilun, Hamidun qasirun. Muhammadun tawilun, lakinna Hamidan qasirun. Muhammad tinggi, akan tetapi Hamid pendek. Selanjutnya. Nah, Ustaz. Aminatu mujtahidatun, ukhtuha kasla. Aminatu mujtahidatun, lakinna ukhtaha kasla. Aminah adalah seorang yang rajin atau bersungguh-sungguh, lakinna akan tetapi ukhtaha, saudara perempuannya, kasla, malas. Sahih. Selanjutnya. Hazal mudarrisu tawilun, huwa sahlun. Hadza darsu atau hadzal mudarrisu? Ini darsu saat di kitab saya. Betul. Hadza darsu, bukan al-mudarris. Enggak, ini Ustaz. Mudarris ya Ustaz ya di sini. Ini anak ganti nih. Enggak, bukan mudarris. Ya. Tadi Umu bilang al-mudarris. Hadza darsu. Ya. Ya betul, darsu Ustaz. Hazal darsu tawilun huwa sahlun. Hadza alif lam syamsiyah. Hadza darsu. Hadza darsu tawilun huwa sahlun. Hadza darsu tawilun lakinnahu sahlun. Betul Ustaz? Betul. Ini pelajaran ini, kalau dengan ini apa Ustaz tawilunnya? Apa sama panjangnya dengan ini? Panjang atau tinggi Ustaz? Panjang.
Ini ketika menerjemahkan ada yang tahu ini ad-darsu sebagai apa? Badal. Badal, Ustaz. Ketika menerjemahkan seperti ini pelajaran ini tawilun, panjang. Itu ya. Pelajaran, Silakan. ya. Pelajaran ini panjang dan apa lagi? Akan tetapi dia mudah. Itu Ustaz. Sahih. Selanjutnya. Saya roti qodimatun. Hiya qawiyatun. Saya roti qodimatun lakinnaha qawiyatun. Mobil saya sudah tua. Mobil saya tua, tetapi kuat. Betul. Sahih. Selanjutnya. Nomor 5 ya Ustaz. Aki mutazawizun. Ana azabun. Akhi mutazawizun. Lakinni azabun. Saudara laki-laki lakinni atau lakinnani. Lakinnani azabun. Saudara laki-laki saya sudah menikah, akan tetapi saya belum menikah. Masih jomblo. Selanjutnya. Ibrahimu fakirun. Ummuhu goniyun jiddan. Ammuhu. Ammuhu ya Ustaz. Ammuhu goniyun jiddan. Ibrahimu fakirun. Lakin ammuhu goniyun. Lakinna ammahu. Lakinna ammahu goniyun jiddan. Ibrahim miskin. Akan tetapi pamannya dia kaya. Kaya sekali. Kaya sekali. Ya, Ustaz. Baik. Selanjutnya. Baituka jamilun. Jamilun jiddan. Huwa saghirun. Baituka jamilun jiddan. Lakinnahu saghirun. Lakinnahu saghirun. Sahih. Rumahmu sangat indah. Dia kecil. Rumahmu kecil. Akan tetapi. Rumahmu kecil gitu ya Ustaz? Betul. Sahih. Iqra al-mithalin, bacalah kedua contoh, thumma adkhil, kemudian masukkan ka'anna 'alal jumalil atiyah, kepada kalimat berikut ini ilman, dengan mengetahui bi anna ka'anna, bahwa ka'anna itu min akhwati inna, di antara akhwat inna. Jadi sebetulnya kita sudah mempelajari inna, kemudian anna, lakinna, ka'anna, nanti ada li'anna, sama ya. Kemudian la'alla, kita sudah mempelajarinya. Bahwa kata-kata ini adalah akhwat inna ya. Ansibul isma wa tarfa'u al-khabar. Baik. Sekarang man hadzal fata? Ka'annahu akhuka. Siapakah pemuda ini? Ka'annahu, dia seperti akhuka, saudaramu. Man hadhihi tiflah? Ka'annaha ukhtuka. Siapakah bayi perempuan ini? Dia seperti saudarimu. Huwa zamiluka, berarti misal kalau huwa, ana ambil contoh nomor 1 ya. Huwa zamiluka. Man hadza at-talibu, misal. Siapakah mahasiswa ini? Ka'annahu zamiluka, dia seperti teman. Paham umhat ya? Baik, selanjutnya silahkan nomor 2. Hiya tabibatun. Baik Ustaz.
Hiya tabibatun. Dia seorang dokter perempuan. Ka'annaha tabibatun. Annaha tabibatun ya. Kemudian Ustaz. Hum tullabun. Ka'annahum tullabun mujtahiduna. ka'annahum tullabun. Baik, ada mujtahidunya di situ. Gak apa-apa. Baik. Ustaz, mau apa namanya, mau naatnya dari tulabun bingung nggak? Apa? Betul. Bisa. Baik. Nah, Selanjutnya. Bu Evi. Oh, anak Ustadz ada masih bingung. Anta marildun, ka'annaka marildun. Nomor 5. Huwa mudarisun jadidun. Ka'annahu mudarisun. Mudarrisun. Ka'annahu mudarrisun. Ka'annahu mudarrisu. Mudarrisun jadidun. Oh iya. Ka'annahu mudarisun jadidun. Baik. Selanjutnya. Anti uhtun Ustaz ya. Uhtun atau ukhtu Ustaz? Saudarinya Maryam. Saudarinya. Saudari ukhtu. Oh. Anti ukhtu Maryamu. Sahih. Kenapa Maryamu? Ada yang tahu harokat Maryam harusnya apa? Nasraf Ustaz. Maryama. Maryama. Ustaz. Fathah ya. Nama Fathah ya. Fathah. Kenapa fathah? Karena dia minasor. Ustaz. Mamnu. Baik, mamnu minas sorof ya. Maryam di sini dia itu hukumnya jar. Biasanya jar itu tandanya kasroh, tetapi khusus untuk mamnu minas sorof tanda jarnya itu bukan dengan kasroh tetapi dengan fathah. Baik, bagaimana? Ya, Ustaz. Anti ukhtu Maryama berarti tadi. Jawabannya Ka'annaki ukhtu Maryama. Ka'annaki ukhtu Maryam. Baik. Iqra ma yali, bacalah berikut ini. 11 taliban, 12 taliban, 13 taliban, 14 taliban, 15 taliban, 16 taliban, 17 taliban, 18 taliban, 19 taliban, 20 taliban. Baik. Ini dia bilangan-bilangan dari 11 sampai 20 ketika yang dibilangnya itu adalah laki-laki muzakkar taliban. Pertama, Ana bahas dulu hukum yang dibilangnya. Bentuknya selalu mufrad. Yang kedua, selalu nasab. Itu cukup. Baik. Untuk 11-12, Ana akan bahas laki-laki perempuan. Di sini laki-laki. Bentuknya muzakkar ya. Tetapi perhatikan, salasata asyara. Di sini perempuan, di sini laki-laki. Perempuan, laki-laki. Perempuan, laki-laki. Perempuan, laki-laki. Perempuan, laki-laki. Perempuan, laki-laki. Perempuan, laki-laki. Ishrun, lafadznya sama baik laki-laki atau perempuan. Baik. Seperti itu ya. Dapat difahami ya. Di salasa pasti menyelisihi ma'dudnya. Sampai 9 pasti menyelisihi ma'dudnya. Kata asyara sesuai dengan ma'dudnya. Kalau laki-laki dia laki-laki juga. Perlu Anda jelaskan lebih rinci? Kayaknya udah ya. Kita sudah menjelaskan ini. Baik. Iqra ma yali, bacalah yang berikut ini, tsumma ktubhu, kemudian tulislah ma'a kitabatil arqam, dengan menulis nomor-nomor al-waridah yang ada fihi padanya, bil huruf, dengan huruf. Ana ambil contoh fil fas, dan ana lupa hukumnya mabniun ala fathil juz'ain ya, keduanya mabni ala al-fathi, 14, 15, 16, 16 sampai 19, 19, kecuali ishrun dan isna. Kecuali ishrun dan isna mereka memiliki hukum masing-masing, di mana isna
seperti hukum musanna di mana rofanya dengan dhammah, nasab dan jarnya tandanya dengan dengan dhammah. Bukan dengan dhammah. Tanda rofanya dengan al-alif, nasab dan jarnya dengan al-ya. Alia. Hukum musanna. Adapun ishrun ini hukum jama' muzakkar salim. Di mana tanda rofanya dengan waw, tanda nasab dan jarnya dengan ya. Itu selewat saja ya. Baik, Anda ingin nomor 1, silahkan siapa? Nomor 2 ya Ustaz. Nomor 1 tadi Afwan Anda belum. Nomor 1 silahkan. Fil fasli 19 taliban. 19 taliban. Selanjutnya. Setelah Ibu Muawanah nomor 3, 4, 5, 6. 6, Khalilah. Ustaz. Oh, na'am, Ustaz. Nomor 2, Ustaz. Indi khamsata asyara kitaban bil lighatil arabiyyati wal isna asyara kitaban bil lughatil faransiyyati. Sahih. Selanjutnya. Ro'a Yusufu alaihi salami fil manami. Alaihi salamu. Oh, alaihi salamu fil manami 12 kukuban. Ini berapa? 11? Kaukab. 11. 11. Kok 11 isna asyara? 11 ahada asyara kaukuban. Kaukab itu bintang. Baik, selanjutnya nomor 4. Indi isruna rialan. Sahih. Nomor 5. Tadi terakhir Ibu siapa? Ibu silakan. Kam funduqo fi hadzas syari'i. Kam Fihi funduqon fi hadzal syari'i. Kam funduqon fi hadzas syari'i. Fihi salasata asyara funduqon. Sahih. Selanjutnya. Fi hadhil madinati arba'ata asyara masjidan. Sahih. Selanjutnya. Samanu hadal kitabi sab'ata asyara rialan. Sahih. Selanjutnya. Naam, Ustaz. Fi hadzal kitabi 20 darsan. Sahih. Selanjutnya. Evi. Oh, mana ya Ustaz? Aduh, nggak hafal Ustaz, apaan? Kan udah ada nomor urutnya, Bu. Ya itu. Fisa'atu apa 12. Isna asyara syahrun. Di dalam Bisanati Isna asyara syahran. Syahran pasti mansub, pasti lafadznya mufrad. Tadi Ana sudah jelaskan ya. Baik, Iqra ma yali. Bacalah yang berikut ini. Ini kalau tadi bilangan cara membilang, sekarang ini bilangan urutan. Ad-darsu al-awwalu. Pertama, ya. Ad-darsu al-thani, pelajaran kedua. Ad-darsu al-thalis, ketiga. Ar-rabi', keempat. Al-khamis, kelima.
as-sadis ke-6, as-sabi' ke-7, as-samin ke-8, at-tasi ke-9, al-ashir ke-10. Al-awwal muannatsuhu al-ula. Baik, al-awwal kalau al-madrasah misal al-madrasah al-ula. Naqulu at-talibul awwal at-talibatu al-ula. Baik, Ustaz, kita tahu cara membedakan atau cara merubah awal menjadi kalau mu'annas menjadi al-ula. Bagaimana yang lainnya? Kita tinggal tambahkan ta marbutah kalau ingin mu'annas. Ya. Misal al-madrasah al-thaniyah, al-madrasah al-thalithah, al-madrasah al-rabi'ah, al-khamisah sampai al-ashirah. Baik, sekarang in'at sifati al-asma al-atiyah, isim-isim berikut ini, atau jadikan at, hadirkan at bagi isim-isim berikut ini bil adad dengan menggunakan bilangan at-tartibi sesuai bilangan urutan. Al-mushtaq yang diambil minal adad al-madhkur dari bilangan yang telah ditentukan, yang telah disebutkan amama kulli wahidin minha, di depan setiap satu darinya. Ini ada nomor 8 berarti al-yaum ke-8. Ana ambil contoh al-yaum as-saminu. Baik, selanjutnya silahkan. Apaan Ustadz itu yang al-yaum itu al-yaumul atau apa ya bacanya? Bisa al-yaum, bisa al-yauma. Oh, Bilang al-yaumu saja. al-yaum. Sekarang yang bawah ya. At-talibun salisun. At-talibu as-salisu. Oh, at-talibu as-salisu. Pelajar yang ketiga. Baik, selanjutnya. Ke bawah ya Ustaz ya. Boleh. Ad-darsul ashir. Ad-darsul ashir. Pelajaran Selanjutnya 10. As-safhatul asi'atu. Safa at-tasi'. Selanjutnya Al-juz'u al-awwalu. Juz yang pertama. sahih. Selanjutnya Bisanati ar-rabi'ah. ar-rabi'ati. Selanjutnya At-talibatun at-talibatu. at-talibatu as-sadisatu. Sahih. Selanjutnya Al-baitu as-sabi'u. as-sabi'u. Sahih. Selanjutnya Al-ghurfatu al-khamisatu. sahih. Selanjutnya Al-juz'us sani. al-juz'u tsani. Sahih. Baik. Ana rasa beres ya. Beres. Ini hanya ingin menjelaskan kalau ada pertanyaan alaysa kadzalik, bukankah begitu? Maka jawabannya bala, tentu. Baik. Cukup ya? Cukup. Hari ini kita masuk ke dars yang baru, ad-darsu ar-rabi'. Dan kali ini kita akan fokus ke dalam i'rab fi'il madhi. Baik. Sebelum masuk ke i'rab fi'il madhi, Ana ingin menjelaskan tentang al-kalimah. Ini ummahat tolong dipegang baik-baik ya, karena pembahasan ini sangat-sangat bermanfaat di kemudian hari. Sangat-sangat bermanfaat. Al-kalimah, kita tahu al-kalimah ini dibagi menjadi 3. Al-ismu, kemudian al-fi'lu, dan al-harfu. Gampang Ustaz. Baik. Kita tahu pembahasan tentang al-mu'rab dan al-mabni. Al-mu'rab itu yang akhirannya dapat berubah. Kita ringkas saja. Yang akhirnya
dapat berubah. Kalau mabni yang akhirnya tetap. Baik. Contohnya bagaimana? Ana bilang kata Zaid. Ana bisa bilang Zaidun, Zaidan, atau Zaidin. Kalau mabni, huwa. Pasti huwa. Nggak bisa huwa atau hui. Baik, itu mabni atau mu'rab dan mabni. Nah, kedua hukum ini, kata yang mu'rab dan kata yang mabni, kita bilang kata yang mu'rab dan kata yang mabni. Sedangkan al-kalimah itu ada 3. Kata itu ada isim, fi'il, huruf. Yang mana yang mu'rab, yang mana yang mabni? Baik, perhatikan. Al-aslu, ini hukum asal. Fil asma'i, tentang isim-isim itu, annaha, bahwa isim-isim itu mu'rabatun, dia itu mu'rab. Jadi hukum asal dari isim, dia itu mu'rab, dapat berubah-ubah. Illa, kecuali ada beberapa hal. Nanti kita sempurnakan di jilid ketiga. Yang sudah kita pelajari ialah ad-dhamir. Dhamir itu mabni, huwa, hiya, anta, seluruh macam dhamir. Yang kedua, ismul isyarah. Isim isyarah. Hadza, hadihi, dan seterusnya. Yang ketiga, al-ismu al-mausul. Ya, seperti alladzi, allati, dan seterusnya. Sebetulnya nanti kita akan sebutkan lebih detail dan lebih rinci di jilid ketiga. Jadi intinya yang Anda ingin mau jelaskan bahwa isim itu mu'rab kecuali beberapa isim. Banyak Ustaz? Enggak banyak. Enggak banyak. Baik. Selanjutnya, al-fi'lu. Fi'il bagaimana? Al-aslu fil af'ali. Asal dari fi'il itu annaha, bahwa dia itu mabniyatun. Hukum asal ini itu adalah mabni, tidak dapat berubah-ubah. Iya. Baik. Rinciannya kita akan bahas sekarang. Sebelum itu kita masuk ke huruf dulu. Al-hurufu kulluha mabniyatun. Huruf seluruhnya mabni. Tidak ada huruf yang mu'rab. Baik. Ustaz, al-fi'lu, fi'il ini Ustaz, yang Anda ketahui fi'il itu ada 3. Al-fi'lu ada 3 Ustaz. Ada al-madhi, ada al-mudhari', ada al-amr. Di mana fi'il mudhari itu menunjukkan waktu lampau. Mudhari itu menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Al-amr itu perintah dan pasti menunjukkan waktu akan datang. Saya akan mempelajari ini secara detail sekarang, bukan sekarang, maksudnya di kitab jilid kedua ini. Anda ambil contoh terlebih dahulu, misal zahaba, telah pergi, ya. Yazhabu, sedang atau akan pergi. Izhab, pergilah. Ini contoh fi'il-fi'ilnya. Baik, Ustaz. Tadi kata Ustaz, fi'il itu hukumnya mabni asalnya. Fi'il ini ada 3. Mana yang disebut mabni? Apakah semuanya mabni? Kita bilang fi'il madi dia itu mabni. Fi'il amr dia juga mabni. Tapi kalau fi'il mudhari bagaimana? Dia ada yang mu'rab dan dia ada yang mabni. Baik, dari ketiga fi'il ini 75% kita bilang mabni, 25%-nya yaitu mu'rab, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi hukum asalnya mabni. Ada yang mu'rab, ada fi'il mudhari. Kapan kita Ustaz akan mempelajarinya? Di kitab jilid kedua. Tapi kita akan fokus ke dalam fi'il madi. Baik, Ustaz.
Dari sini kita tahu fi'il madhi hukumnya adalah mabni. Al-fi'lu al-madhi. Sekarang fi'il madhi. Kita tahu fi'il madhi untuk masa lampau. Fi'il madhi hukum asalnya dia itu memiliki 3 keadaan. Yang pertama yaitu hukum asal, dia itu mabniun 'alal fathi. Ini hukum asalnya, dia itu mabni 'alal fathi. Contohnya Ustaz, zahaba, zahabat, zahaba, misal. Zahaba, dan seterusnya. Yang kedua Ustaz, yang kedua dia itu mabniun 'ala dhammi. Mabni 'ala dhammi. Contohnya zahabu. Ini zahaba belum ada ya, belum ada di sini, belum dibahas. Zahabu. Kapan ini terjadi? Ketika bersambung dengan wawul jamaah. Ketika bersambung dengan wawu jamaah. Ini dia wawu jamaah. Mafhum Ustaz. Kemudian yang ketiga, mabniun 'ala sukun. Yaitu mabni 'ala sukun. Contohnya Ustaz, mabni 'ala sukun. Seperti zahabtu. Kapan ini mabni 'ala sukun? Ketika bersambung dengan ta'ti, tu, na. Ta'ti itu, tu-nya itu bisa tuma, tum, dan tunna. Semuanya mabni 'ala sukun, iya. Baik Ustaz, Ana ingin secara detail, lebih detail. Baik. Sebelum kita ungkapkan secara lebih detail, kita harus tahu bagaimana kita membedakan mabni 'alal fathi, 'alal dhammi atau 'ala sukun di dalam fi'il madhi. Lihat harokat lam fi'il. Baik, Ustaz, apa itu lam fi'il? Harus kita ketahui istilah-istilah di dalam ilmu shorof. Zahaba. Ini adalah kata. Di dalam ilmu shorof ada yang namanya wazan, timbangan. Dan timbangannya itu mengikuti kata yang ditimbang. Yang kita ingin ditimbang apa? Zahaba. Maka huruf yang pertama yang sejajar dengan fa disebut fa'ul fi'li. Kemudian huruf selanjutnya yang sejajar dengan ain disebut ainul fi'li. Dan huruf yang sejajar dengan lam disebut lamul fi'li. Baik Ustaz, Ana dari sini tahu bahwa zahaba, lam fi'ilnya adalah ba. Baik, tadi Ustaz bilang lihat harokat lam fi'il, berarti Ana lihat harokat ba. Baik, selanjutnya kita perhatikan. Mabni al-fati, zahaba, zahabat. Mabni ala dhammi, zahabu. Mabni ala sukun, zahabtu. Mafhum Ummahat? Mafhum? Insyaallah Ustaz. Insyaallah Baik. Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, tasrifnya Ustaz. Baik, tasrifnya kita mulai dari huwa, hiya, hum, hunna. Selanjutnya, anta, anti, antum, antunna. Kemudian ana dan nahnu. Baik, sekarang perhatikan tasrifnya. Kita misal tasrif kata khoroja. Huwa khoroja. Iya kharajat. Hum kharaju. Kunna kharajna. Anta kharajta. Anti kharajti. Antum kharajtum.
Antunna kharajtunna. Ana kharajtu. Nahnu kharajna. Baik. Kita sudah mentasrifnya, Ustaz. Maka kita tentukan. Pertama, kita lihat. Yang mabni alal fathi, kharaja, kharajat. Sudah. Yang mabni ala dhammi, kharaju. Satu saja. Yang mabni ala sukun mana? Kharajna, kharajta, kharajti, kharajtum, kharajtunna, kharajtu, dan kharajna. Seperti itu. Jadi dari sini kita sudah tahu penggunaan fi'il, tasrifnya kita sudah rinci dengan domir-domirnya. Ya. Baik. Ana rasa cukup ya. Cukup untuk malam hari ini. Tolong ingatkan Ana tulis saja ya, takut lupa juga. Tolong ingatkan untuk pekan depan pembahasan fa'il untuk al-madi. Pembahasan fa'il untuk fi'il madi. Kita sudah tahu ini adalah tasrif fi'il madi. Kita sudah tahu hukumnya, mabni ala apa ya. Kemudian kita harus mengetahui fa'ilnya. Setiap fi'il mesti ada fa'ilnya. Dan kita akan tahu tata cara mengi'rabnya di pekan depan. Karena pembahasannya relatif sedikit lebih panjang. Ana akan menjelaskan beberapa hal yang penting. Ummahat, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Mafhum ummahat ya? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Ana cukupkan. Baik, silahkan ummahat, pembahasan yang barusan bisa difahami, bisa dimurajaah, tulis kembali dalam buku tulis ya. Baik, kita cukupkan untuk pembahasan malam hari ini. Syukran jazilan, naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah.